Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wanci, wawancara Dedi. Yoho. Kali ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu sih, tapi lebih tepatnya saya yang mendatangi tamu. Nah, siapakah dia? Dia adalah Ibu Rosalina. Nah, kita udah agak jarak, Bu, jadi boleh dibuka maskernya. Terima kasih. Jauh gitu ya? Jaga jarak. Iya. Silakan Bu, perkenalkan diri. Ibu itu siapa sih sebetulnya? Oke, perkenalan diri ya? Iya. Perkenalan nama apa diri nih? Nama sama diri. Oh, nama sama diri. Oke. Kalau nama sih perkenalkan, nama saya Rosalina. Kalau diri, ya ini diri saya. Nah, perlu teman-teman tahu, Ibu Rosalina ini adalah seorang guru di SMK Bakti Karya Parigi ya, betul ya? Ya, betul sekali. Dan juga seorang entrepreneur. Dia punya satu apa disebutnya? Counter. Oh iya, counter HP. Apa karena mau counter Bu? Apanya? Namanya? Iya. Jadi saya tuh punya usahanya tuh jual beli handphone atau bisa dikatakan namanya adalah counter HP, namanya Lancar Seluler. Jadi ya buat yang butuh HP silahkan ke Lancar Seluler. Promo ton. Kacau. Di mana itu lokasinya itu? Untuk lokasinya itu sendiri kebetulan berada di Jalan Raya Timur Parigi, arah Cijulang Parigi ya. Lebih tepatnya itu di depan SMPN 1 Parigi. Oh, gitu. Iya. Di depan SMP di situ. Dekat berarti ya? Deket sih kalau dari sini, kalau dari arah sudah jelas jauh ya. Ngomong-ngomong nih, pasti ada yang penasaran juga. Saya juga penasaran sebetulnya. Karena saya belum tahu, Ibu tuh sudah menikah apa belum sih? Kalau ditanya sudah menikah? Oke, jujur deh. Alhamdulillah saya sudah menikah dan saya sudah dikaruniai satu orang putri. Alhamdulillah. Nah, ini putrinya ya. Widih, ayo muncul. Ngumpet. Ini putrinya. Ya, dan kebetulan anak saya masih berusia 2,5 tahunan untuk saat ini. Dan kedepannya pasti akan lebih bertumbuh lagi dan usianya akan bertambah. Oke. Nah, saya kan juga punya istri. Oh gitu. Pak Tony kan juga punya istri. Dan betul. mungkin banyak teman-teman yang lain yang juga punya istri. Ya, atau betul sekali. ada juga teman-teman yang berencana punya istri atau berkeluarga kira-kira begitu ya. Kira-kira yang belum punya istri di sini ada? Nah, semoga yang sedang mencari jodoh gitu. kita doakan sehingga cepat menikah gitu ya. Ya, amin. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa gitu? Ibu itu seorang ibu rumah tangga. Ya, betul sekali. Ibu juga ngajar di SMK. Juga ibu punya usaha. Ya, betul. Nah, itu bagi-bagi waktunya untuk keluarga, untuk aktivitas itu gimana? Itu nggak puyeng gitu? Ya, sebenarnya sih kalau ditanya puyeng apa enggak, kalau ditanya puyeng sih enggak, cuman mungkin capek aja. Capek ya, ngebagi-bagi waktunya yang capek, tapi ngejalaninya ya kalau emang kita udah terbiasa ya enggak capek juga sih. Cuman kadang-kadang kalau misalkan ada pekerjaan tambahan misalkan dari sekolah atau misalkan kayak di toko pas lagi rame, itu kan ya itu yang membuat saya tuh merasa sangat lelah gitu. Ya gitu. Tapi sampai sekarang lancar-lancar saja ya? Alhamdulillah lancar saja seperti nama konter saya, Lancar Seluler. Mungkin ada apa gitu, pernah ngalamin sesuatu yang wah kayaknya ini berat deh gitu. Iya. Situasi kayak gitu pernah muncul sih Pernah. selama jadi ibu rumah tangga? Pernah sekali atau bahkan sering ya. Seringnya itu ketika pas anak lagi sakit. Itu kan bukan keinginan kita dan bukan kita yang buat kan kalau anak lagi sakit itu. Nah, mau tidak mau saya itu harus jadi dokter, harus jadi terutama kalau misalkan pas ada jadwal ngajar ya, karena secara ini kan saya ke sekolah itu sesuai jadwal, jadi nggak setiap hari gitu. Nah, kalau pas ada jadwal ngajar, terus toko juga otomatis setiap hari harus buka, mau tidak mau kan, karena kalau tidak buka ya mau makan dari mana gitu. Betul. Mungkin hanya itu satu-satunya pendapatan rumah tangga saya gitu dengan suami. Nah, capeknya tuh kalau pas anak lagi sakit. Secara kan saya itu mandiri ya, tinggal sama suami itu mandiri. Jadi jauh dari orang tua, jauh dari mertua, jadi nggak ada yang bantu gitu. Nah, capeknya tuh pas itu aja sih, jadi ngurusin anak. Anak tuh harus benar-benar dipantau kan 24 jam kalau lagi sakit karena rewel lah atau misalkan ya apa sih maksudnya gak enak aja kan kalau misalkan anak harus ditinggalin gitu. Sedangkan tanggung jawab juga sebagai guru gak bisa ditinggalin. Nah, itu tuh di sana saya sendiri tuh harus benar-benar bekerja ekstra gitu. Gitu. Ya, seperti itu. Tapi sampai hari ini dan
mudah-mudahan ke depan Iya. suami mendukung dengan pilihan seperti ini. Mendukung sih, tetapi kadang-kadang mungkin kalau misalkan saya telat pulang karena ada kerjaan ya, jadi istilah ininya tuh lembur di sekolah, itu tuh kadang dia suka ngeluh gitu. Kenapa pulangnya telat? Atau ya seperti itulah, namanya juga suami. Iya, khawatir lah. Ya Takutnya khawatir lah terjadi itu sesuatu nama. kan. Ya mungkin seperti itu. Nah biasanya dijawab dengan cara apa tuh? Gimana? Ya kalau saya juga lagi capek, gimana mood kali ya. Oh, iya, Kalau iya. mood saya lagi nggak enak gitu, ya mungkin nantinya akan ada sedikit pertengkaran. Tetapi lagi-lagi ya saya yang ngalah, jadi saya yang kembali merayu dia gitu. Widih. Dengan rayuan maut. Wah, Rayyan maut. Nggak, rayuan rahasia seorang istri terhadap suami Wih. ya. Rayyan rahasia. Ya, soalnya kalau nggak ada yang ngalah kan dalam rumah tangga itu kayaknya susah sekali. Iya. Jadi kalau misalkan saya yang memang salah, jadi saya yang ngalah gitu. Timbul tenggelam lah ya. Kadang-kadang kita yang harus ini, kadang-kadang Iya, kita juga betul harus yang sekali. ngalah gitu ya. Ya betul. Anak ini sekarang usia 2,5 tahun ya. Iya betul. Dua Nah. setengah tahun. Kira-kira sebentar lagi kan mungkin usia 4 tahun, 5 tahun itu kan Iya, udah betul. sekolah ya. Udah. Sekolah. Niatnya sih malahan pas di usianya yang 3 tahun lebih tuh nanti pas tahun ajaran baru juga kan. Niatnya Iya. mau masukin dia ke PAUD gitu. Iya. Kalau ada yang nganter-nganter. Iya. Tapi ya gimana. Pokoknya situasi. online ya nanti. Nah itu dia. Mudah-mudahan di tahun depan itu Oh, iya. nggak ada online-online lagi lah. Mudah-mudahan Si coronanya cepat Iya. musnah ya. pandemi cepat berlalu. Nah, pandemi cepat hilang. Sama seperti harapan emak-emak di seluruh dunia juga Ya, begitu. betul sekali. Karena dia juga keteteran. Kayaknya saya lihat setiap emak-emak itu pada update status di Iya. Facebook. Dia tuh keteteran karena anaknya tiap hari malah main HP gitu kan. Nggak ngasih uang jajan sih, tapi beli kuota tiap hari. Tapi kan main HP juga buat belajar kan. Ada belajarnya, tetapi katanya yang sering emak-emak update status di Facebook itu daripada belajarnya tuh lebih banyak main HP-nya, kayak main-main game online yang kayak gitu. Nah itu kan katanya. Katanya sih ya belum survei juga, tetapi ada untungnya sih untuk saya pribadi. Konter saya jadi laku. Iya, banyak yang beli kuota. Jadi selalu ada hikmah di balik setiap betul kejadian. sekali. Jadi hikmahnya Selalu ada itu hikmah. profit bagi bocah gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, harapannya nih ke depan nih, Iya. kan harapan untuk karir Bu Ocha betul sendiri sekali. di sekolah dan di usaha itu kayak gimana tuh harapannya? Harapannya selangkah atau 2 langkah lebih majulah. Maksudnya jadi saya lebih bisa membagi waktu lagi, memanage waktu lagi agar ya saya tidak keteteran aja gitu. Usaha lebih rame, amin. Amin. Ya seperti itu. Tapi di sana cuman melayani jual beli ini ya? Handphone. Handphone. Ya untuk saat ini sih baru handphone, tapi untuk kedepannya saya tuh udah berunding gitu sama suami, pengen bukan beralih tetapi nambah gitu, Nambah, ya? nambah usaha di kayak komputer gitu, apa sih namanya, pokoknya istilahnya Servis bisnis, ya? servis komputer atau jual beli laptop komputer kayak gitu. Itu HP yang dijual beli sekarang HP baru dan bekas atau hanya baru? Ada HP baru, ada HP bekas, cuman kebanyakan HP baru sih. Hmm. Iya. Soalnya kalau HP bekas itu kan nggak ada garansi ya. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang komplain, itu tuh kadang saya keteteran. Mending ya yang orangnya ngerti. Kalau yang orangnya gak ngerti atau si konsumennya gak ngerti itu kadang membuat saya malah jadi rugi kesananya. Karena harus ganti rugi hampir ya yang rusak itu. Kalau yang baru kan ada garansi. Ada Jadi garansi. saya juga nantinya ke Lebih aman lah ya? Ya lebih aman seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sekarang punya kendala di keluarga misalkan, ada tips nggak misalkan untuk bagaimana sih cara untuk meredam pertengkaran di rumah? Versi buat saja. Ya, Oke. Meredam pertengkaran atau meminimalisir ada pertengkaran, bagaimana membuat suasana di rumah, di keluarga itu tetap harmonis gitu. Antara suami dan istri? Iya, versi Bu Rosalina aja. Oke, versi saya ya. Iya. Jadi untuk sedikit meredam pertengkaran atau memperkecil pertengkaran antara suami dan istri, tips ala saya itu pinter-pinterlah merayu pasangan.
pinter-pinterlah merayu pasangan. Jadi dalam artian tuh ya udah sih, kita itu harus ngebuang ego kita aja sih. Jadi kalau misalkan emang kita ngerasa salah, ya udah kita yang minta maaf. Atau sekalipun pasangan kita yang salah, mungkin karena dia egonya masih tinggi atau terlalu tinggi, kita coba untuk mengalah juga. Karena tidak ada salahnya kan kita mengalah demi kebaikan gitu. Nah, saya juga dengar-dengar, kan saya juga punya Badan Intelijen Supriyatna. Waduh. The BIS di situ. Iya, betul. Katanya sekolah ibu SMK SMA Bakti Karya ya? Iya, SMK Bakti Karya sekarang sedang melakukan, sudah mulai masuk ke proses PPDB. Betul sekali. Penerimaan peserta didik baru. Itu betul, iya. Bu? Iya, betul. Jadi kita juga di sekolah itu ada tim khusus PPDB. Yang dimana tim tersebut itu setiap harinya akan membuat konten pengetahuan yang akan dibagikan lewat khususnya itu Instagram, di mana pengetahuan tersebut nantinya akan diketahui oleh banyak orang kan otomatisnya. Tidak terkecuali anak-anak SMP yang mungkin nantinya akan tertarik dengan sekolah kita, karena di konten PPDB tersebut kita memaksimalkan konten yang berhubungan dengan multimedia sebagaimana jurusan yang ada di sekolah kita. Jurusannya sendiri. multimedia? Iya, betul sekali. Jadi di sekolah kita itu untuk jurusannya itu sendiri adalah multimedia. Multimedia. Itu apa nama Instagramnya, akun Instagramnya? Nama akun Instagramnya PPDB 2020 hiji. Jangan lupa di follow ya guys. Nanti tampil ya? Iya, iya. Nanti tampil di situ. Apa aja sih kelebihan dari sekolah yang Ibu sekarang belajar di sana? Kelebihannya itu, jadi ada salah satu kelebihan yang mungkin berbeda dari sekolah lain ya, yang khususnya yang ada di Pangandaran ini. Jadi kita itu punya salah satu program yaitu namanya kelas multikultural, yang dimana di dalamnya itu jadi muridnya tuh nggak cuma dari lokal aja, nggak cuma orang-orang Pangandaran aja, tetapi dari berbagai daerah. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Aceh. Bahkan ada yang memang dia itu kelahirannya tuh dari Malaysia, seperti itu. Ramai dong berarti ya? Ramai sekali pokoknya. Kalau pengen tahu emang bener ya, nah datang aja sih ke SMK Bakti Karya gitu. Ke SMK Bakti Karya. Iya, betul. Nah kalau misalkan saya nih mau daftar, kan saya jauh nih ke Bakti Karya. Kalau misalkan pulang pergi itu kan capek tuh. Betul. Apalagi kan katanya di situ kegiatannya banyak. Ada tempat nggak untuk saya tinggal di situ? Nah, kebetulan di SMK Bakti Karya ini selain menyediakan sekolah atau pembelajaran di sekolah, jadi SMK Bakti Karya ini menyediakan juga asrama. Oh, ada asrama? Asrama putra dan putri. Jadi dipisah ya antara putra dan putri itu. Asrama putra dan putri ini lebih tepatnya tuh untuk si tempatnya itu sendiri nggak terlalu jauh dari sekolah. Jadi kalau misalkan anak-anak berangkat dari asrama putra atau dari asrama putri, itu tuh mereka bisa sambil olahraga juga. Terus ya intinya itu banyak sekali manfaatnya ketika misalkan karena ada siswa yang kebetulan jauh rumahnya, nah mendingan bisa tinggal di asrama gitu. Betul. Kalau saya pengen sekolah di sana, saya kan nggak punya biaya misalkan. Terus gimana cara saya di sana? Apakah ada program beasiswa kah atau apakah di sana supaya saya bisa? Tapi saya nggak pintar-pintar amat loh, tapi saya pengen misalkan. Iya. Nah, jadi kebetulan juga di sekolah kita itu ada program beasiswa full dari kelas 1 sampai kelas 3. Wow. Pokoknya full dari ketika si siswa itu datang ke Bakti Karya sampai dia pulang kembali itu tuh benar-benar gratis semuanya. Sampai makannya pun dia itu benar-benar ditanggung sama pihak kita gitu, sama pihak yayasan, sama pihak sekolah. Jadi benar-benar gratis, itu tuh benar gratis gitu. Beasiswanya tuh full. Ini kita kan agendakan untuk wawancara ketua yayasan, ini kita mesti telusuri harus ya, bisa kayak gitu ya, sekali, keren banget itu. Keren itu. Jadi untuk si beasiswa ini tuh tidak hanya untuk si siswa yang, karena kebanyakan beasiswa itu ngambil orang-orang yang pinter gitu kan, bukan pinter sih dalam artian berprestasi. Nah, terpilih seperti itu.
Di kita enggak. Jadi semuanya tuh berhak mendapatkan beasiswa full tersebut. Yang penting ada kemauan aja untuk belajar betul, ya. ada kemauan untuk belajar, untuk berkarya sesuai nama sekolah kita, Bakti Karya. Oh iya. Oke. Iya. Ada ini nggak sekiranya mungkin closing statement untuk konten kita kali ini dari Bu Rosalina. Closing statement untuk konten kita kali ini luar biasa. Betul sekali, luar biasa. Bareng-bareng dong, 1, 2, 3, luar biasa. biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Terima kasih Bu Rosalina. Sama-sama. Terima kasih Neng Mimi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.